Pemimpin itu harus menciptakan iklim sosial yang baik di dalam instansi yang dipimpin. Iklim sosial itu abstrak sebenarnya. Kembali lagi bersama saya, Rido Seran. Di video kali ini kita akan bahas mengenai kepemimpinan. Akhir-akhir ini, pertumbuhan daerah sering dihubungkan dengan kemampuan seorang pemimpin dalam memimpin daerah atau pemimpin instansi. Pemimpin menjadi sebuah hal yang perlu dan patut untuk dipelajari. Tidak hanya bisa kita memimpin tanpa tahu apa yang harus kita perbuat. Terus seorang pemimpin ketika memilih pembantunya, itu jangan hanya karena pendekatan saja terus dipilih. Yang kita utamakan, pemimpin yang baik itu selalu mengutamakan seseorang yang mampu. Seseorang yang mampu dan memiliki banyak pengalaman. Bukan sekedar dekat terus langsung dipilih menjadi pembantunya. Itu yang perlu kita revolusi. Banyak pemimpin instansi itu yang tidak mampu, tidak bisa melakukan apa-apa. Sejauh ini yang saya lihat, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang berwibawa dan selalu memikirkan selalu memiliki simpati pada rakyatnya, pada bawahannya. Kebanyakan pemimpin selalu egois. Mereka mengambil keputusan tanpa kompromi. Sebenarnya dalam teori kepemimpinan itu sudah dibahas semua lengkap di situ. Jadi kalau seorang pemimpin harus barangkali harus banyak membaca ya tentang kepemimpinan, karena suatu instansi, suatu perusahaan, suatu organisasi tidak bisa maju kalau pemimpinnya itu tidak paham apa yang harus dilakukan. Jangan sampai dia menjadi seorang pemimpin hanya untuk menindas bawahannya, perintah kiri kanan, tetapi pemimpin sendiri itu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Apa yang misalkan saya seorang pemimpinnya, saya menyuruh perintahkan bawahan saya untuk melakukan ini. Saya tidak hanya bisa perintah, saya harus tahu hal itu. Saya harus tahu bagaimana cara melakukan bagaimana cara kerjakan hal itu. Bukan hanya perintah saja, tapi kita tidak paham sedikit pun. Memang tidak bisa satu orang itu bisa paham seluruh bidang. Akan tetapi minimal paham sedikit tentang apa yang sementara bawahan itu kerjakan. Banyak pemimpin tuh yang baik, banyak pemimpin hebat yang lahir di zaman kuno. Kita tidak bukan. Kita perlu tiru sosok pemimpin agama Nabi Muhammad. Itu beliau seorang pemimpin yang luar biasa. Ya, terlepas dari agama, saya tidak membahas agama di sini. Yesus itu pemimpin yang perlu kita tiru. Pemimpin yang baik itu adalah dia yang berusaha untuk menjadikan bawahannya menjadi calon pemimpin yang baik, yang ketika nantinya bawahannya itu menjadi pemimpin jauh lebih baik dibanding dia. Itulah pemimpin. Kalau pemimpin yang hanya mau menindas bawahan, pemimpin yang hanya mau berpikir ini tanpa memikirkan bawahannya, memikirkan nasib orang yang dipimpin, nah itu sebaiknya jangan jadi pemimpin lah. Pemimpin harus memiliki jiwa kepemimpinan. Harus kalau di dalam teori kepemimpinan itu ada banyak pembahasan di sana. Itu ada kepemimpinan hebat, terus ada sifat-sifat kepemimpinan yang harus dimiliki seorang pemimpin. Itu ada banyak, ada 6 kalau tidak salah, nanti dibaca di sana. Seorang pemimpin yang baik harus merasakan apa yang dirasakan oleh bawahannya, harus memiliki sifat simpatik terhadap bawahannya, empatik terhadap bawahannya. Kenapa? Ketika kau bekerja, engkau lelah, seorang pemimpin pasti merasa lelah. Bawahanmu pun pasti merasakan hal demikian. Jadi ketika sedang bekerja atau bawahanmu merasa lelah, tetapi kau harus begini, seorang pemimpin itu pasti tidak benar. Pemimpin seperti itu tidak pantas. Kalau bawahanmu lelah, kalau kau lelah, seorang pemimpin itu lelah, ya percayalah bawahanmu pasti kelelahan lah. Ada satu kisah di mana itu siapa namanya,
Umar, Umar bin Khattab. Itu beliau pemimpin yang sangat luar biasa pada saat itu. Beliau hanya memikirkan nasib rakyatnya, bukan memikir perutnya sendiri. Ketika ada kisah yang mengatakan begini, ketika Umar tertidur, pembantunya itu pergi lalu kipas-kipas biar pemimpinnya Umar ini bisa tidur dengan nyaman. Ketika pembantunya capek kelelahan, ia berhenti kipas-kipas sang pemimpinnya lalu ia tertidur di samping sang pemimpinnya. Pada saat itu pemimpinnya bangun, Umar bin Khattab bangun melihat pembantunya itu sedang kecapean dan tertidur. Apa yang dilakukan Umar saat itu? Ia mengambil kipas lalu kembali mengipas sang pembantunya sementara kelelahan dan tertidur. Ketika ada seseorang masuk dan bertanya, kenapa Anda meniduri bawahanmu? Bukankah hal itu yang harus dilakukan oleh pembantu? Lalu apa kata Umar? Ketika saya tertidur, pembantu saya menidur saya dengan mengipas-ngipas saya agar saya nyaman dan tertidur pulas. Dia kelelahan akhirnya dia tertidur. Jadi ketika saya merasakan nyaman ketika dikipas, hal itu pun saya lakukan kepadanya. Karena dia pun manusia yang ingin merasakan hal yang demikian seperti apa yang saya rasakan. Lalu orang tersebut itu tunduk dan berpikir panjang untuk cerita selanjutnya. Ya kira-kira seperti itu, intinya seperti itu. Seorang pemimpin itu harus meniru gaya-gaya kepemimpinan seperti itu, bukan jadi pemimpin yang sombong. Semua itu harus bawahan itu harus lakukan demi seorang pemimpin. Itu egois, tidak sadar kalau kita manusia biasa itu punya rasa kelelahan, rasa capek. Jadi pemimpin itu harusnya jangan menjatuhkan bawahanmu ketika sedang bersama teman-teman yang lain. Jangan. Ada seorang yang berbuat salah, panggil dia, nasihati dia secara empat mata, tidak bisa langsung di depan umum. Perlu berpikirlah, kita pasti malu lah kalau ditegur di banyak orang, siapapun dia. Jadi jangan sok hebat itu, jadi pemimpin itu jangan sok hebat. Lakukan segala sesuatu itu ikhlas. Lakukan segala sesuatu itu ya yang manusiawi lah. Jangan andalkan kita punya egois itu tidak baik. Jadi perlu berpikir itu, seorang pemimpin itu perlu belajar banyak. Jangan hanya mau menindas perintah kiri kanan tetapi tidak paham. Satu lagi, pemimpin itu harus menciptakan iklim sosial yang baik di dalam instansi yang dipimpin. Iklim sosial itu abstrak sebenarnya. Iklim sosial itu tidak bisa dijelaskan, akan tetapi akan dirasakan oleh setiap bawahan. Secara psikologi, kalau sudah tercipta iklim sosial itu, secara psikologi bawahan itu akan merasakan jiwa kepemimpinan sang pemimpin. Jadi iklim sosial itu perlu diterapkan di dalam memimpin. Barangkali hanya itu saja yang saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat.